Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan SWG Team, channel yang akan membahas story destination atau sejarah tempat-tempat destinasi. Pada kesempatan kali ini, SWG Team akan membahas sejarah dan mitos makam Ki Ageng Kaniten, Karangmangklo atau Sentanan, dan jembatan Desa Karangsemi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk. Konon, makam dan jembatan tersebut menyimpan banyak mitos yang beredar di masyarakat. Pada tahun sebelum Masehi, masih banyak hutan rimba. Ada salah satu kerajaan kecil di desa Pujon Manis, di bawah kerajaan Mataram yang dipimpin oleh Ki Ageng Kaniten yang konon sakti mandraguna. Ki Ageng Kaniten adalah seorang senopati perang pada zaman kerajaan Mataram yang mendapatkan tugas untuk mengamankan Mataram wilayah timur. Karena pada saat itu di wilayah timur kerajaan Mataram banyak sekali perusuh yang meresahkan penduduk, seperti perampasan, perampokan, pencurian, pemerkosaan, serta penyebaran wabah penyakit menular. Dalam perjalanan menjalankan tugasnya ke wilayah timur, Ki Ageng Kaniten sempat mengalami kebingungan. Maka berhentilah beliau di satu tempat untuk beristirahat, sekaligus berdoa mohon petunjuk kepada Tuhan. Beliau beristirahat dan bermunajat atau berdoa di bawah pohon manisa. Dan tempat tersebut saat ini dikenal menjadi sebuah nama desa, yaitu Desa Pujon Manis. Ki Ageng Kaniten terkenal sebagai seorang yang cerdik. Dengan kecerdikannya, beliau dalam menjalankan tugasnya sering menyamar menjadi seorang rakyat jelata dengan nama Ki Projo Sentono. Selain itu, beliau juga mempunyai ilmu atau keahlian dalam menyembuhkan orang yang sakit, dan sehingga nama Ki Ageng Kaniten terkenal sampai ke pelosok desa. Dan banyak pula para pemuda yang belajar ilmu kanuragan atau bela diri kepada beliau. Ki Ageng Kaniten dalam menjalankan tugasnya di wilayah timur Mataram memakan waktu yang bertahun-tahun, sehingga beliau tak kunjung kembali ke Mataram. Maka Raja Mataram mengirim Tilik Sandi untuk mencari di mana keberadaan dan keadaan Ki Ageng Kaniten. Tilik Sandi Mataram yang dikirim oleh raja tersebut berhasil mengetahui keberadaan Ki Ageng Kaniten dan melaporkan kepada Raja Mataram bahwa keadaan di wilayah timur Mataram sudah aman. Berkaitan dengan lamanya Ki Ageng Kaniten di wilayah timur, karena beliau masih melatih ilmu kanuragan para pemuda, dan beliau menyatakan kalau beliau belum bisa pulang ke Mataram
karena di wilayah timur masih banyak warga yang membutuhkan tenaga dan pertolongan beliau. Mendengar kabar dari telik sandinya, Raja Mataram memerintahkan kepada prajuritnya untuk mengajak Ki Ageng Kaniten pulang kembali ke Mataram dengan cara baik-baik. Dan apabila Ki Ageng Kaniten tetap tidak mau kembali secara baik-baik, maka diperintahkan untuk menggunakan jalan kekerasan. Sesampainya prajurit itu di wilayah timur, ternyata Ki Ageng Kaniten tetap tidak mau kembali. Dan akhirnya terjadilah peperangan antara prajurit Mataram dengan pengikut Ki Ageng Kaniten. Dalam pertempuran ini, prajurit Mataram mengalami kekalahan sehingga kembali ke Mataram dan melaporkan kepada raja tentang berita kekalahan prajuritnya, serta kabar beliau ternyata Ki Ageng Kaniten itu adalah seorang yang sakti mandraguna yang kebal dengan senjata tajam. Mendengar semua cerita itu, maka raja pun berpikir bagaimana cara mengalahkan Ki Ageng Kaniten. Diperlukan strategi atau siasat untuk mencari kelemahan Ki Ageng Kaniten. Maka diutuslah putri kerajaan Mataram ke wilayah timur untuk mencari kelemahan Ki Ageng Kaniten. Dengan kecerdikan dan kecantikannya, putri kerajaan tersebut menyamar menjadi seorang biasa yang bernama Roro Kuning, yang kesehariannya sebagai penjual jamu gendong, dan dia menetap di satu desa yang bernama Desa Kuniran. Dengan berjalannya waktu, jamu gendong Roro Kuning semakin terkenal. Maka bertemulah Roro Kuning dengan Ki Ageng Kaniten yang sering menyembuhkan orang sakit. Sehingga terjadi interaksi antara Ki Ageng Kaniten dengan Roro Kuning dalam menyembuhkan orang. Karena seringnya bertemu, maka Roro Kuning berhasil mengetahui kelemahan Ki Ageng Kaniten. Dan dia pun langsung pulang ke Mataram untuk melaporkan hal ini kepada raja. Maka raja pun mengarahkan prajuritnya untuk menghancurkan Ki Ageng Kaniten beserta pengikutnya. Maka terjadilah pertempuran yang kedua kalinya antara prajurit Mataram dan Ki Ageng Kaniten beserta pengikutnya di daerah Desa Miren. Di pertempuran ini, pengikut Ki Ageng Kaniten mengalami kekalahan karena jumlahnya lebih sedikit dari prajurit Mataram. Sehingga beliau memerintahkan pengikutnya untuk lari ke daerah utara, tetapi tetap dikejar terus oleh prajurit Mataram. Pengikut Ki Ageng Kaniten semakin terdesak. Di saat itu beliau terluka, terkena tombak prajurit Mataram. Maka banyak
pengikutnya yang menangisi beliau, meratapi luka yang diderita oleh beliau. Ki Ageng Kaniten tetap memerintahkan pengikutnya untuk terus lari ke arah utara. Dalam pelarian ke arah utara tersebut, beliau melihat pancaran cahaya terang di utara. Akan tetapi, para pengikut beliau tidak melihat hal itu. Maka beliau memerintahkan para pengikutnya untuk terus menuju pancaran cahaya tersebut. Dan maka sampailah beliau dengan pengikutnya di tepi sungai. Di sini prajurit Mataram sudah tidak mengejar lagi. Dan tetapi beliau terkena anak panah dari prajurit Mataram yang saat itu dikenal dengan Dusun Pancar. Sebelum beliau meninggal, Ki Ageng Kaniten bercerita kepada para pengikutnya tentang jati diri beliau yang sebenarnya, bahwa sebenarnya beliau adalah seorang senopati Mataram yang diutus oleh Raja Mataram untuk mengamankan wilayah timur dari gangguan keamanan. Beliau merasa kecewa dengan cara bertempur prajurit Mataram yang main keroyokan. Maka beliau berpesan kepada para pengikutnya bahwa sebagai kesatria dalam bertempur jangan main keroyokan, karena cara itu seperti cara kera. Beliau juga berpesan kepada para pengikutnya, jikalau beliau meninggal, beliau minta supaya dimakamkan di sebelah utara sungai, karena beliau tidak mau dimakamkan di tempat pertempuran keroyokan ini. Maka beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Karena hari sudah mulai malam, maka para pengikut Ki Ageng Kaniten kebingungan bagaimana cara membawa jenazah Ki Ageng Kaniten ke utara sungai. Maka dimakamkanlah jenazah beliau di selatan sungai, tepatnya di dekat batu karang dan di bawah pohon yang menjulang ke sungai. Karena merasa tidak bisa melaksanakan amanah Ki Ageng Kaniten, maka para pengikut beliau siap menjaga makam beliau siang malam di selatan sungai. Pada saat itu, turunlah hujan yang sangat lebat, sehingga kondisi di selatan makam berubah menjadi sungai, dan makam Ki Ageng Kaniten berubah menjadi di sebelah utara sungai di dekat batu karang dan di bawah pohon yang menjorok ke sungai. Sehingga makam Ki Ageng Kaniten disebut dengan makam Mbah Karang Mangklo. Dan pada saat itu pula, di sekitar makam beliau juga muncul kawanan kera yang masih ada sampai sekarang. Dengan banyaknya kejadian aneh tersebut, warga masyarakat sekitar mempercayai bahwa Ki Ageng Kaniten itu adalah seorang yang sakti. Warga masyarakat desa Karangsemi dalam memberikan penghormatan kepada makam Ki Ageng Kaniten
adalah dengan cara membawa tumpeng sebagai ungkapan rasa syukur dan sodakoh ke makam beliau setiap malam Jumat Pahing. Selain itu, warisan leluhur yang masih dilakukan oleh warga masyarakat Desa Karangsemi adalah ritual agung yang digelar setiap tahun sekali, tepatnya di bulan besar tahun Penanggalan Jawa. Adapun mitos atau kepercayaan yang sampai sekarang masih dipegang oleh warga masyarakat Desa Karangsemi apabila datang berziarah kubur ke makam Ki Ageng Kaniten. Yang pertama, sakit yang diderita akan sembuh, akan terkabul semua keinginan yang dicita-citakan yang berkaitan dengan pekerjaan, diberikan keselamatan dimanapun dan kapanpun dia berada. Dan mitos lainnya yang ada di jembatan Karangsemi yaitu banyaknya sosok penunggu yang tak kasat mata, seperti adanya kerajaan gaib yang berada di bawah jembatan, dan sosok penunggu yang ada di atas jembatan seperti sosok wanita cantik dan sosok-sosok lainnya. Demikian kisah asal-usul makam Ki Ageng Kaniten atau Mbah Karang Mangklo dan jembatan yang terletak di Desa Karangsemi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk pada episode kali ini. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan.